Setiap tanggal 1 Juni akan diperingati sebagai hari lahir Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hari tersebut juga ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah Indonesia. Hal ini didasari oleh keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Penetapan tersebut bertujuan agar pemerintah dan masyarakat senantiasa mengingat bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa. Berikut sejarah singkat hari lahir Pancasila serta peristiwa penting yang terjadi di kala itu. Awal mula cerita, kelahiran Pancasila ada kaitannya dengan berkecamuknya Perang Dunia Kedua pada medio 40-an. Saat itu, Belanda yang sudah sekian tahun menetap di Indonesia dipaksa angkat kaki dari Indonesia oleh Jepang. Jepang yang sebelumnya telah menduduki negara-negara Asia lainnya akhirnya sampai juga di Indonesia. Pasca diusirnya Belanda, Jepang mulai membuat berbagai kebijakan yang salah satu tujuannya adalah supaya mereka dapat memenangkan perang melawan pihak sekutu. Terlebih lagi, mereka telah memulai peperangan dengan Amerika Serikat, yang artinya mereka sedang berhadapan dengan lawan yang tangguh. Oleh karenanya, Jepang membutuhkan berbagai cara dan upaya. Perjuangan yang dilakukan Jepang akhirnya berujung pada kekalahan. Di tengah situasi yang semakin tidak menentu itulah, Jepang memulai menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai langkah konkret dari janji tersebut, dibentuklah Dokuritsu Junbi Kosakai atau yang juga dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan BPUPKI. Badan ini adalah salah satu badan yang berperan penting dalam sejarah singkat hari lahir Pancasila. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, sekaligus menyiapkan rencana kemerdekaan juga. Dalam menjalankan perannya, BPUPKI menggelar rapat atau sidang sebanyak beberapa kali, yang lebih tepatnya 2 kali sidang besar. Pada sidang pertamanya, yang berlangsung dari tanggal 29 sampai 1 Juni 1945, salah satu agenda yang dibahas adalah perihal dasar negara Indonesia. Dalam persidangan itulah, Pancasila yang pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno, dirumuskan oleh para bapak-bapak bangsa. Kemudian tentunya usulan Soekarno tidaklah serta-merta begitu saja diterima oleh para peserta sidang. Terdapat perbedaan pandangan antara beberapa pihak. Perbedaan pendapat tidak hanya dalam hal dasar negara, melainkan juga dalam hal bentuk negara dan hal-hal krusial lainnya. Dikarenakan belum usainya pembahasan dalam sidang, diputuskanlah untuk membentuk sebuah komite untuk menyelesaikan perselisihan yang ada di dalam sidang. Komite ini kemudian dikenal dengan sebutan Panitia 9 yang beranggotakan Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abi Kusno Jokrosojoso, Haji Agus Salim, A.A. Maramis. Kemudian ke-9 tokoh inilah yang akhirnya menyelesaikan pembahasan mengenai dasar-dasar negara, termasuk juga Pancasila yang mana menjadi bagian penting dari sejarah singkat hari lahir Pancasila. Pembahasan dasar negara ini selesai pada tanggal 22 Juni tahun 1945 yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada 1 Juni 1945, dalam sidang PPKI ke-1, Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan 5 prinsip sebagai dasar negara Indonesia, yaitu: pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menyatakan bahwa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa dan menghormati kebebasan beragama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan pentingnya menghargai martabat dan hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mengatasi perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, yaitu SARA, serta menghindari konflik antara kelompok. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan politik melalui mekanisme demokrasi seperti pemilihan umum dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengurangi kesenjangan sosial dan memajukan kesejahteraan bersama. Pancasila akhirnya baru-baru benar-benar disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh PPKI. Pancasila yang disahkan pada hari tersebutlah yang isinya kita kenal sekarang, yaitu dengan revisinya sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa oleh sebab satu dan lain hal. Demikianlah sejarah singkat lahirnya sebuah dasar negara yang memiliki nama Pancasila. Semoga dengan adanya peringatan setiap tahun dapat mengenalkan ke generasi bangsa bahwa Pancasila memiliki peran penting di negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut kalian, apakah ideologi ini masih berjalan saat ini? Mari kita bahas di kolom komentar.